Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana keadaan kamu semua? Saya doakan kamu semua semoga sehat dan selalu sukses. Terima kasih untuk masih bisa bergabung dengan Sukses 40. Kita ketemu lagi membahas materi menarik masih sekitar tentang salesmanship. Jadi jangan di skip ya. Kamu tonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke guys, tadi kita sempat dengar juga dan kita bahas juga tentang salesman ya. Karena gini, kita sudah membahas banyak banget soal pemasaran. Cuman yang pasti gini, pemasaran is time. Pemasaran itu tidak selalu bisa langsung diimplementasikan karena ada waktu untuk persiapan guys. Yang pertama yang sangat urgent banget untuk diketahui bagi seorang marketing atau pemasaran atau bakal memasarkan harus tahu product knowledge guys, terkait dengan barang yang memang dijual belikan sama kita harus tahu banget tentang product knowledge itu sendiri. Product knowledge bukan berarti hanya khusus sebagai barang, tapi bisa sampai dengan pada saat diminta harganya tahu, bahannya tahu, kualitasnya kayak gimana, pengiriman berapa lama, itu product knowledge yang harus kita kuasai. Nah, terkait dengan apa yang memang sudah disampaikan sama saya, kita menjual dan memang implementasi penjualan barang aparel yang ada di Oja Limit Air. Saya berbicara seperti ini karena ada pengalaman untuk melakukan marketing selama lebih dari 6 tahun di satu perusahaan perbankan. Artinya saya punya kapabilitas dalam menjual dalam bentuk jasa, bukan berarti barang. Cuma di antara barang dan jasa tetap yang pertama banget itu product knowledge yang harus kita kuasai dan yang harus kita mengerti guys. Oke. Saya harap kalau misalkan ada pertanyaan tentang product knowledge di Oja, bisa kalian menghubungi nomor WhatsApp yang nanti dapat diketahui di dalam kolom deskripsi guys. Yang kedua, setelah product knowledge, kita itu memiliki ilmu yang cukup mumpuni. Nah, terkait dengan ilmu, karena posisi waktunya itu ada namanya sales funnel guys. Sales funnel itu ada beberapa tahap yang harus dikuasai, termasuk misal satu tahap pertama perkenalan. Kita kembali lagi ke dalam segmen market, ada ada cold market. Cold market itu prospecting guys. Jadi kita kalau sudah mendapatkan yang namanya data untuk para konsumen yang belum tahu produk kita, dilakukanlah tahap prospecting, baik berupa sekarang direct selling, ketemu langsung, atau misal kamu bisa menghubungi sales up gitu guys. Itu prospectingnya. Setelah adanya prospecting, nasabah atau konsumen sendiri berjalan kepada warm customer. Warm customer sendiri yang ada pertanyaan guys dari produk yang kita jual. Misal kapan dikirimnya, atau misalkan boleh saya transfer via bank apa. Nah itu home customer guys. Dalam kondisi memang setelah ada home customer, kamu harus melakukan namanya follow up guys, baik berupa
pertanyaan yang memang sifatnya hanya sekedar menanyakan ibu bapak gimana kabarnya, itu follow up guys untuk teman-teman atau konsumen yang punya rate masuk ke dalam bull market guys. Nah, hot market atau market yang pasti bakal menjual itu tantangannya juga guys. Ingat yang namanya kemarin kita bilang konsep Pareto, ada kemungkinan 20-80 guys. Dari 10 yang memang kita kuasai atau kita memiliki market, ada kemungkinan hanya 20% yang bisa membeli produk kita atau hak marketnya sendiri. Tidak apa-apa, cuman terkait balik lagi ke dalam konsep yang namanya 40x, kamu harus menyusun target yang harus dideketin tuh kira-kira berapa orang. Kalau 10 itu hanya 2 yang mungkin membeli, berarti kamu harus punya yang dideketin 20 orang, karena bakal memberikan penjualan dari 4, karena 20% dari 20 orang itu 4 orang guys. Jadi gitu aja fleksibel pengaturan untuk melakukan follow up dari konsumen yang sudah ada di dalam basis data kita. Yang ketiga, setelah ilmu dimiliki, itu harus memiliki pola bicara guys. Seperti apa yang kamu perhatikan didengar dari kita presentasi di Success 40, salesman atau marketing itu harus punya kapabilitas dalam berbicara untuk menenangkan produk itu agar dimengerti dan dipahami oleh market yang kita tuju. Gaya bicara itu masuk ke dalam progresnya public speaking guys. Keahlian atau pilihan dalam berbicara. Sementara ini banyak yang bertanya kepada saya, gimana sih untuk bisa dapat berbicara di umum atau di depan kamera? Oke, itu melalui 2 tahap guys. Pertama, latihan yang harus dilakukan terus menerus. Yang kedua, proses. Semakin lama kita berbicara, semakin lama kita bisa mempresentasikan dengan baik kepada orang. Nah, terkait kredibilitas tadi dari yang keempat itu kredibilitas guys. Kredibilitas maksudnya di sini berarti pertama, penampilan kita harus benar-benar meyakinkan sebagai seorang marketing atau seorang sales guys. Kita harus punya energi yang lebih dalam hal presentasi guys ke konsumen yang kita tuju. Itu kredibilitas. Kredibilitas itu dibangun by proses juga guys. Jadi nggak bisa langsung sekali jadi. Tidak seperti membalikkan telapak tangan tiba-tiba jago aja, enggak lah, harus ada proses juga. Jadi kita ulangi, product knowledge yang pertama yang kamu harus kuasai sebagai seorang sales. Yang kedua, kamu harus punya knowledge yang memang cukup kuat, product knowledge atau ilmu yang cukup kuat di dalam hal kamu presentasi. Ketiga, kamu mempunyai pemahaman dari gaya bicara atau bicara kamu cukup jelas dengan kemampuan public speaking. Yang keempat, itu kredibilitas kamu dalam hal penjualan mesti sudah terbentuk. Terima kasih banyak sudah melihat Success 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.